Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang punya pikiran, kok aku udah coba berbagai macam cara, kayak udah coba makan makanan yang tinggi kalsium, terus juga udah coba berbagai macam olahraga yang katanya bisa memicu pertumbuhan tinggi badan, tapi kok kayaknya tinggi badannya nggak bertambah begitu signifikan ya. Nah, sebenarnya ada berbagai faktor nih teman-teman yang mempengaruhi itu. Salah satunya akan kita bahas di video kali ini, yaitu terkait dengan ada loh obat yang ternyata jika dikonsumsi dalam usia pertumbuhan, itu berpotensi bisa memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian penasaran mau tahu obatnya apa, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fani Utami. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sudah dinanti-nanti nih oleh teman-teman, yaitu tentang tinggi badan lagi. Udah banyak teman-teman yang tanya di kolom komentar di video-video lalu, kapan nih kak bahas tentang tinggi badan lagi? Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sudah kalian tunggu-tunggu nih teman-teman, tentang tinggi badan yang sudah kalian tanya-tanya, sudah kalian tagih-tagih. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang berpikir nih, kenapa ya aku masih dalam usia pertumbuhan dan aku udah coba nih berbagai macam cara, kayak misalnya udah makan atau minum yang banyak kalsiumnya, yang tinggi kalsium, atau juga udah olahraga rutin nih, tapi kok kayaknya nggak begitu signifikan ya pertumbuhan tinggi badannya. Nah, ini sebenarnya ada faktor-faktor nih yang berkontribusi jika itu terjadi pada kalian, tapi tergantung nih tiap orang, faktor yang berkontribusinya itu bisa berbeda. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas salah satu faktornya, yaitu adalah teman-teman, kalau misalnya kalian sedang dalam masa pertumbuhan, terus kalian ada yang mengkonsumsi obat yang bisa atau mampu memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan kalian, itu bisa jadi pertumbuhan kalian juga tidak akan bertambah lagi. Nah, obatnya sebenarnya ada beberapa ya teman-teman, tapi yang akan aku bahas di sini adalah obat yang biasanya sering kita temukan sehari-hari. Kalau misalnya ada orang yang sakit dan sakitnya itu karena infeksi bakteri. Sebenarnya kalau misalnya kalian datang ke dokter dan kalian mendapatkan resep obat dari dokter, itu hampir tidak mungkin diberikan obat ini, kecuali ada kondisi khusus yang dipertimbangkan, kayak misalnya mempertimbangkan risk and benefitnya. Kalau misalnya dirasa ternyata benefitnya lebih tinggi daripada resikonya, itu akan diberikan. Kalau misalnya contoh ya, kalau nggak diberikan nanti bisa mengancam nyawa, berarti kan harus diberikan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada resiko-resiko tersebut, itu tidak akan diberikan teman-teman, karena itu dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan seseorang yang masih dalam masa pertumbuhan nih. Kira-kira obatnya apa sih? Nah, obatnya mungkin kalian pernah melihat ya, mungkin pernah melihat kalau misalnya ada keluarga kalian yang sakit, mungkin sakitnya sakit infeksi, kalian nggak ngerti apa, tapi kok kayaknya dikasih obat itu. Nah, jadi obat ini adalah obat golongan fluoroquinolone. Ini adalah obat antibiotik nih teman-teman. Nah, biasanya yang mungkin bisa ditemukan itu adalah ciprofloxacin. Itu adalah isinya ya, itu bukan merek obat. Ciprofloxacin adalah isinya. Mereknya apapun, selama itu isinya adalah ciprofloxacin, itu dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan tinggi seseorang. Nah, aku mengatakan ini di video kali ini kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman itu datang ke dokter, itu hampir tidak mungkin diresepkan obat ini untuk teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan, kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan teman-teman mendapatkan obat ini. Kenapa aku mengatakan ini? Karena kita tinggal di Indonesia, teman-teman. Jadi gini maksudnya, ketika kalian mendapatkan obat antibiotik itu sebenarnya harusnya dengan resep dokter kan. Tapi kalau misalnya kita lihat langsung di lapangan, itu teman-teman bisa menemukan di beberapa tempat tertentu ada yang masih bisa loh. Kalau misalnya kalian mau beli antibiotik tertentu, kalian bisa beli tanpa resep dokter. Nah, ini bisa jadi mengkhawatirkan karena kita nggak tahu apakah yang kalian beli itu benar atau enggak obatnya gitu kan. Sehingga aku harus menyampaikan ini supaya teman-teman hati-hati jika kalian membeli antibiotik tanpa resep dokter. Sebenarnya aku punya pesan sih teman-teman di video kali ini, kalau misalnya kalian mau beli obat, kalau kalian merasa sakit, itu jangan langsung beli obat sembarangan, kecuali memang obat yang dijual bebas. Jadi itu kan logonya beda-beda. Kalau logonya kayak gini, berarti itu adalah obat bebas yang boleh kalian beli tanpa resep dokter. Tapi tetap dosis yang diminum itu harus sesuai dengan usia kalian dan berat badan kalian. Tetapi kalau misalnya kalian membeli obat yang lain nih, yang seharusnya dibeli dengan resep
resep dokter, itu hati-hati teman-teman, jangan coba-coba karena mungkin kalian nggak tahu sebenarnya efek-efek sampingnya tuh apa aja sih yang berpotensi bisa mengganggu atau merugikan tubuh kalian itu sendiri. Nah, contoh salah satunya di sini adalah fluoroquinolone atau salah satu antibiotik yang berada di dalam golongan fluoroquinolone itu adalah ciprofloxacin. Itu hati-hati dalam mengkonsumsi itu, jangan sampai kalian mengkonsumsi itu ketika kalian dalam masa pertumbuhan. Karena ini udah dari hasil penelitian, teman-teman. Jadi itu udah dicoba, udah diuji coba, udah dilakukan penelitian ke hewan percobaan di situ. Ternyata ketika diberikan obat ciprofloxacin, memang pertumbuhannya jadi terhambat, bahkan terhenti untuk hewan percobaan tersebut. Sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan pada orang-orang yang masih dalam usia pertumbuhan. Karena khawatir nih, jangan-jangan nanti untuk lempeng epifisisnya bisa menutup akibat obat ini. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, obat ini sebenarnya udah pernah belum sih dilakukan penelitian kepada orang langsung? Udah terbukti belum sih kalau misalnya obat ini bisa menghentikan pertumbuhan seseorang? Nah, itu jawabannya adalah untuk penelitian tersebut masih terbatas, teman-teman. Tidak langsung dicoba ke orang karena tidak etis, teman-teman. Kalau misalnya kita tahu ini kemungkinan bisa menghentikan pertumbuhan seseorang, masa kita mau coba sih langsung coba ke orang? Nanti kalau misalnya terbukti itu memang bisa menghentikan pertumbuhan seseorang, kasihan dong orangnya pertumbuhannya terhenti hanya karena penelitian. Sehingga penelitiannya sangat terbatas kalau di manusia. Tapi kalau misalnya dari hewan percobaan itu sudah terlihat kalau oh iya ini memang confirm, ini dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan. Sehingga teman-teman harus hati-hati, pokoknya kalau kalian sedang dalam masa pertumbuhan, kalian jangan konsumsi obat ini. Kalau misalnya kalian lagi sakit, terus ada entah siapa menganjurkan kalian, coba obat ini aja, waktu aku sembuh loh pakai obat ini, itu hati-hati teman-teman, karena ini dapat merugikan kalian sendiri. Dan sebenarnya pesan aku banget itu yang tadi, kalau misalnya kalian membeli obat dan obatnya itu ternyata membutuhkan resep dokter, itu sebaiknya kalian memang harus konsul dulu ke dokter karena kalian tidak tahu efek-efek apa saja yang bisa ditimbulkan sehingga bisa merugikan kalian. Mungkin kalian bisa mendapatkan infonya di Google, tapi lagi-lagi bisa jadi info yang di Google itu tidak valid dan tidak lengkap, sehingga kalian benar-benar membutuhkan konsul langsung ke dokter yang ada di sekitar kalian, teman-teman. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain nih terkait dengan topik tinggi badan atau topik yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan di video lainnya nanti akan aku bahas lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa berpengaruh terhadap pertambahan tinggi badan seseorang. Karena ada banyak nih, bukan cuma tentang obat aja, tapi ada juga tentang yang lain. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!